Tahu Bunda Maryam? Ya. Apa tuh ujian itu Bunda Maryam? Ujiannya Bunda Maryam itu kan wanita yang suci, terjaga, tinggalnya di masjid, di mihrab, ya, di Palestina. Ujiannya tiba-tiba punya anak, padahal nggak punya suami. Ibu-ibu bayangin kalau itu terjadi sama ibu-ibu aktivis dakwah, sering ikut kajian, ya, masih gadis, tiba-tiba hamil nggak ada suaminya. Stres ya ibu-ibu? Kalau bahasa kita, ya Allah, tega benar sih Allah ujiannya kayak gini, gitu kan kira-kira, ya, ya. Nah, lalu Bunda Maryam apa yang dilakukan? Akhirnya dia pergi, karena saat itu keras orang, pengennya ngebunuh, pengennya dirajam Bunda Maryam itu. Pergi ke hutan saat lahir. Nah setelah lahir sama Allah dapat perintah lagi, suruh balik lagi ke kampungnya. Coba bayangin ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita jadi Bunda Maryam, ya udah tadi orang pengen dibunuh, pergi ke hutan, terus udah punya anak suruh balik lagi ke tempat tinggalnya, ke kampungnya. Ya ini mah kan sama aja nyari mati gitu kan kira-kira kan. Tetapi karena Bunda Maryam yakin sama janji Allah, udah berangkat aja. Dan apa yang terjadi ketika dia sampai kepada umatnya? Ketika umatnya sudah ngumpul pengen membunuh Bunda Maryam, ternyata Nabi Isa dibikin sama Allah bisa bicara. Pertanyaan saya, Bunda Maryam tahu gak saat dia disuruh pergi ke kampungnya balik lagi, itu tahu gak bahwa nanti anaknya nih yang baru lahir, Nabi Isa, itu bisa ngomong, tahu gak? Nggak tahu. Apa yang dipakai sama Bunda Maryam? Yakin aja bahwa Allah nggak bakal jolim kita. Ibu-ibu, nggak mungkin suami ibu nikah lagi kalau nggak izin Allah. Nggak mungkin ibu-ibu diuji dengan masalah itu, bapak-bapak diuji dengan masalah itu kalau nggak izin Allah. Jadi seseorang yang tidak yakin kepada Allah itu pasti sujud terus. Kenapa saya diuji gini? Nah ini sering kali membuat orang jadi galau. Saya sering ketemu, mohon maaf ya, sini ibu-ibu yang ujian berat tadi, ibu suaminya buka cabang itu sampai nangis-nangis. Ya. Saking dia merasa gagal. Saya kan sudah baik sama suami saya. Mas, kamu nggak menghargai saya, Mas. Saya rela dinikahin, saya semua hidup saya serahin. Ternyata kamu seperti itu. Itu saya maklumin dia seperti itu ya kalau ada pasien. Dan ini bukan satu dua, ya, hampir mayoritas seperti itu. Dan itu memang ujian berat. Tetapi siapa yang mentakdirkan itu gitu? Yang saya mau sampaikan, siapa yang mentakdirkan itu? Allah. Dan ini ujian kita. Saya sering kali bilang gini sama pasien ibu, Bu, jangan-jangan dengan cara inilah Allah, karena Allah ingin punya niatan, ibu nanti tetanggaan sama Bunda Maryam. Mau nggak Bu tetanggaan sama Bunda Maryam? Atau nanti kisah satunya nih saya mau sampaikan, tetanggaan sama Bunda Hajar, istrinya Nabi Ibrahim. Enak gitu. Nah tapi kan harus diuji dulu gitu. Kan sebenarnya begini, kita sudah tekan kontrak. Kamu akan mati tahun ini jam segini, tanggal ini. Nanti masalahmu ini. Tapi nggak usah khawatir, nanti di surga hadiahnya istana, kamu nggak usah bayar selamanya. Karena hidup cuma 60-70 tahun, ntar di surga selamanya. Kira-kira kita tanda tangan kontraknya gitu. Tapi ujiannya ini ya, 1, 2, 3. Kira-kira Pak, kalau nanti kita akan dibayar mahal selamanya, jadi nggak usah kerja lagi, kerjaan kita leye-leye di istana, banyak pelayannya, bidadarinya banyak Pak. Ya, itu mau nggak kita tanda tangan itu kontraknya kira-kira, Bu? Pasti mau. Nah kita terkadang tidak pakai logika kita. Padahal Allah banyak ayat menyebutkan janjinya, Rasulullah banyak menjelaskan bagaimana keutamaan orang bersabar itu. Tapi karena kita tidak yakin kepada Allah, jadi yang dikedepankan selalu apa ya? Sedihnya, gambaran suaminya lagi chatting sama selingkuhannya. Jadi itu permainan setan. Dan orang-orang yang tidak dikuatkan, tidak punya keyakinan utuh 100% kepada Allah, ini jadi berat. Dan selalu pasti ngomongnya, ya Ustaz mah ngomong aja. Bisa dipanggil. Nih Bunda Hajar lebih ini lagi nih Bu ya. Bayangin ibu jadi Bunda Hajar, ya. Tiba-tiba lagi hamil, Nabi Ibrahim dapat instruksi dari Allah, suruh anterin ke kota Mekah yang nggak ada penduduknya. Baru lahiran, Nabi Ibrahim dapat perintah lagi dari Allah, suruh tinggalin itu Bunda Hajar sama anaknya Nabi Ismail. Bayangin ibu-ibu jadi Bunda Hajar. Apa yang dilakukan Bunda Hajar? Nanya, Bang, kenapa mau pergi? Nabi Ibrahim jawab gak? Enggak. Karena Nabi Ibrahim juga sedih ya. Tapi karena dia yakin sama Allah, nih Bunda Hajar ini adalah ciri bagaimana tauhid itu begitu kuat ya. Dengan keyakinan penuh kepada Allah. Akhirnya dia sadar, dia tanyanya diganti. Ini perintah Allah? Nabi Ibrahim ngaku, oh ya, kalau ini perintah Allah, saya yakin Allah tidak akan mengecewakan saya, Allah tidak akan menelantarkan saya, Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Tuh bayangin, kalau orang sudah yakin sama Allah seperti itu.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kita seringkali kecewa ya dengan apa yang terjadi sama diri kita. Padahal dalam Islam itu ini akidah ya. Tidak ada yang kebetulan. Bapak Ibu hari ini bisa kumpul di sini bukan atas karena saya berstrategi merancang, karena saya pengen datang, karena saya macam-macam gitu. Bukan, ini semua karena takdir Allah kita akan hadir, kita akan ketemu hari ini. Jadi dalam Islam itu nggak ada yang kebetulan. Kita seringkali menganggap ini nih gara-gara perempuan itu nasib saya jadi begini. Wah, hati-hati ya. Bukan, itu kan izin Allah dan itulah ujian keimanan kita. Yakin nggak dengan janji Allah? Ini jadi tegang ini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Bunda Hajar itu lebih parah lagi nih. Bener yang ditakutkan kan, namanya manusia pasti ada rasa takut. Bener, beberapa hari kemudian air susunya kering. Nabi Ismail yang masih bayi nangis-nangis. Lihat cari Allah menyelesaikan. Jadi tidak ada hubungannya ikhtiar itu dengan takdir ya, dengan hasil. Bunda Hajar saat kebingungan anaknya nangis, susunya nggak keluar, air asinya nggak keluar, apa yang dia lakukan? Dia lari-lari di antara sofa makan. Ternyata lagi lari itu, ya, tiba-tiba anaknya yang tadinya nangis diam. Bu, bayangan ibu apa tuh, Bu? Anak lagi nangis tiba-tiba diam, nggak kedengeran suaranya. Waduh, pasti gitu kan? Jangan-jangan, gitu. Jangan-jangan, ya. Dia lari ke anaknya, ternyata anaknya lagi main. Ternyata usahanya di sana, hasilnya keluarnya di sini. Nah itu kan butuh sebuah keyakinan. Jadi Bapak Ibu sekalian, seringkali kenapa kita marah sebenarnya karena kita nggak yakin. Jadi kalau ini tidak pernah disentuh, tidak pernah dibedah di diri kita, ya sesungguhnya ini akan terus menjadi sebuah masalah dan mudah kita marah. Ya. Dan itu dampaknya jadi tidak yakin kepada takdir Allah. Mudah kecewa. Orang yang tidak punya keyakinan bahwa hidup itu sudah diatur sama Allah dan takdir itu pasti yang terbaik buat kita, itu pasti selalu baperan dengan semua peristiwa. Hujan aja itu bisa bikin jadi masalah buat orang yang nggak yakin dengan takdir Allah. Tadi panitia ada yang ini pusing ketika dari ternyata alatnya nggak bisa dipakai, timnya sakit, tim media. Ya tenang aja, tapi saya lihat tadi saya pada tenang semua tuh panitia ya. Masya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan taruh tombol hati kita itu di peristiwa. Ya. Jadi maksimalkanlah prosesnya. Jangan berharap hasil. Orang-orang yang tidak yakin dengan takdir Allah itu pasti selalu berharap hasil. Apalagi mohon maaf kalau Bapak Ibu adalah pemegang paham we are what we think. Kita berdasarkan apa yang kita pikirkan. Kalau kita bilang sukses pasti sukses. Nah, banyak kan orang seperti itu. Kita itu tergantung apa yang Allah mau. Dan kita diminta ridho dengan semua takdir Allah.